Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini tanggal 9 Desember tahun 2023, kita akan melanjutkan kita punya Bible Study dari buku Everlasting Covenant oleh A.J. Wagoner. Kita sekarang sudah atau sementara di bab 6 dengan judul Covenant Sealed atau perjanjian dimeteraikan ya, dimeteraikan. Sahabat lalu kita sudah mulai dengan chapter 6 ini, dan ini adalah lanjutan dari apa yang kita sudah pelajari sahabat lalu. Dan saat ini kita akan review sedikit sebelum kita lanjutkan ya, kita punya pelajaran yang sudah mulai minggu lalu. Kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, dan kita akan lanjutkan pelajaran untuk sahabat ini ya. Jadi judulnya adalah Covenant Sealed atau perjanjian dimeteraikan. Bentar ya, ini ya, bisa lihat ya share screen-nya ya. Oke, ini dia Iya, punya bisa. ya, dia punya ringkasan minggu lalu yang kita sudah pelajari. Jadi dia punya latar belakangnya ini. Jadi ini Tuhan memberikan janji kepada Abraham ketika Abraham itu berumur 75 tahun ya. Yang kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 4. Jadi umur Abraham ketika pertama kali diberikan janji ini adalah 75 tahun. Dan ketika Abraham berusia 99 tahun, janji itu diulang kembali. Dan ketika itu Ismail sudah berumur 13 tahun ya. Kita bisa baca di Kejadian 17 ayat 1 dan Kejadian 17 ayat 17 ayat 24 dan sampai 26. Jadi perjanjian itu diulang kembali. Abraham 99 tahun, waktu itu Ismail berumur 13 tahun. Dan ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Itu kita bisa lihat di Kejadian 21 ayat 5, atau 25 tahun setelah janji Tuhan pertama kali diucapkan kepada Abraham. Jadi berarti kalau kita hitung-hitung ya, Abraham berumur 86 tahun ketika Ismail lahir. Jadi kemungkinan ya ketika Abraham berumur 85 tahun, itu waktu Sarah suruh dia ambil Hagar hambanya untuk menjadi untuk apa ya? Untuk menjadi supaya ada keturunan ya, supaya ada keturunan. Jadi kurang lebih atau ya tepat ya 10 tahun sesudah janji pertama Tuhan kepada Abraham. Jadi waktu lalu kita pelajari ya bahwa ketika janji Tuhan ini pertama kenapa untuk manusia ini susah atau sulit, karena pertama tidak masuk akal, kedua waktu yang lama, yang ini waktu sama logika ini yang membuat kadang-kadang janji Tuhan itu susah untuk diterima manusia. Jadi mungkin ketika pertama janji itu diberikan kepada Abraham, walaupun itu tidak masuk logika, tetapi Abraham percaya ya, Abraham percaya, dan itu dihitung kepada Abraham sebagai kebenaran atau dibenarkan oleh karena Abraham percaya. Tetapi seiring waktu, mungkin 1 tahun masih percaya, masih berpegang pada janji itu. 5 tahun, ketika 10 tahun, kayaknya 10 tahun sudah lama ya. Kalau kita lihat, akhirnya Abraham, kalau kita bisa bilang menyerah atau tunduk kepada apa yang dikatakan istrinya Sarah untuk mengambil Hagar hambanya. Jadi ini Abraham ambil Hagar hambanya apa? Sarah ya. Itu dia punya latar belakang. Mari kita lihat latar belakang sebelumnya ya. Kalau kita baca di Kejadian 15, ketika Tuhan kasih perjanjian kepada Abraham, kita lihat ya, kita lihat di ayat 2. Abraham jawab, ini masih namanya masih Abram. Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak,
dan yang akan mewarisiku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini atau hamba, ini orang ini atau Eliezer atau hamba ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi sebelum kejadian Sarah suruh Abraham untuk mengambil hambanya, Tuhan sudah bilang bahwa keturunan Abraham itu bukan hamba, tetapi apa? Anak kandung Abraham. Tuhan sudah bilang itu ya. Bukan itu. Bukan hamba, anak kandungmu yang akan menjadi ahli warisku. Ini di Kejadian 15. Mari kita ke Kejadian 17. Kejadian 16. Satu pasal sesudah itu. Nah, Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu, ya ini 10 tahun ya, pas. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Waduh, ini 10 tahun sesudah perjanjian pertama diberikan kepada Abraham, Abraham lebih mendengarkan Sarah istrinya. Abraham mendengarkan Sarah istrinya daripada apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang bukan dari hamba. Tapi sekarang Sarah kasih hamba, Abraham dengar itu. Mungkin logikanya karena ini adalah benih dari Abraham, apa namanya ya? Mungkin itu keturunannya ya. Tapi ini ada kata hambanya ini, Tuhan tidak mau keturunan atau dia punya janji diberikan kepada hamba ya. Dan ini kita fokus di kata hamba. Apa nanti kita akan lihat ya, hamba itu sebagai apa. Nah, kita lanjut ya. Oke. Kita baca di anak-anak hamba versus anak-anak mereka atau freeborn. Jadi Galatia 4 ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka atau freeborn ya. Baru kita ke Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka atau membuat merdeka? Terus selanjutnya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi saudara-saudara, ini cerita literalnya kenapa Tuhan ini tidak mau
apa yang dia janjikan kepada Abraham dari seorang hamba, tetapi dari orang yang merdeka atau dari seorang perempuan merdeka. Dia tidak mau keturunan apa yang dijanjikan kepada Abraham itu berasal dari wanita atau wanita hamba ya, atau bondwoman ya, melainkan dari freeborn atau melainkan dari wanita merdeka ya, melainkan dari wanita merdeka. Ini ada hubungannya dengan kalau kita lihat adalah hamba dosa ya. Kalau kita tahu ya, kalau baca di buku Roma, orang-orang hamba dosa itu berarti kita tunduk kepada dosa. Makanya ini kita harus merdeka dari dosa ya. Jadi ini ada dua ya, ada dua keturunan, ada keturunan daging dan keturunan roh. Jadi kita tahu Ismail itu adalah keturunan daging dari Abraham. Sedangkan Ishak itu adalah keturunan roh. Yang sama seperti Yesus, dia tidak dibuai secara biologis ya antara perempuan dan laki-laki, dan maksudnya ketika Sarah melahirkan Ishak, tidak ada sel sperma dan telur yang bertemu. Itu dari roh, itu Ishak itu dari roh. Sedangkan eh, apa namanya? Untuk Ismail itu secara biologis memang dia lahir dari keturunan Abraham atau secara biologis dia lahir ya. Jadi kita lihat bahwa eh, keturunan Abraham ada dua, keturunan daging dan keturunan roh. Dan Tuhan dan orang-orang Israel ini atau orang-orang yang dibilang di sini ya, di Yohanes ini, mereka adalah keturunan keturunan dari Abraham ya, keturunan langsung. Tapi segala sesuatu, eh, keturunan langsung itu tidak menjamin bahwa seseorang itu adalah keturunan roh atau rohani ya, keturunan roh atau keturunan spiritual. Tetapi yang bukan keturunan keturunan langsung dari Abraham, atau kita ini yang bukan keturunan langsung dari Abraham, bisa menjadi keturunan-keturunan Abraham melalui roh ya. Jadi kita yang bukan keturunan langsung bisa menjadi keturunan rohani, dan keturunan yang langsung dari Abraham bisa menjadi keturunan rohani dan bisa juga tidak kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa menjadi keturunan rohani kalau kita ini seperti yang di ayat 39 ya. Kamu jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Atau seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan dan kita dibenarkan. Walaupun keturunan langsung dari Abraham, seperti orang-orang Yahudi waktu itu, tetapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak bisa dibilang keturunan rohani Tuhan. Tidak bisa dibilang keturunan rohani Abraham ya. Dan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dikhususkan kepada apa? Keturunan-keturunan rohani, eh, bukan keturunan daging ya, tapi keturunan rohani. Itu yang coba dibilang di situ ya. Oke. Terus ini Kejadian 21 ayat 10 ya. Ini kita tahu bahwa kenapa dia tidak mau hamba, karena ini ada hubungannya dengan hamba dosa ya. Jadi Tuhan mau dari orang yang perempuan yang merdeka. Kejadian 21 ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Jadi, saudara-saudara, ini kalau kita pandang dari sisi kemanusiaan, ketika seorang perempuan diusir beserta anaknya yang masih kecil ya, belum terlalu besar, mungkin sekitar 13-14 tahun ya. Ini kayaknya ini terlalu kejam ketika mereka mengusir hamba ini atau Hagar ya. Tetapi kalau kita lihat ya,
Ini kalau kita hubungkan dengan spiritual, memang dosa itu atau hamba, kalau hamba itu identik dengan dosa ya, hamba dosa. Hamba dosa itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh, karena orang yang seorang hamba dosa tidak bisa memiliki, apa namanya, tidak bisa menjadi ahli waris yang sudah Tuhan atau, ya, Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi sama seperti Ismail tidak menjadi ahli waris, sama seperti Ishak, sama dengan kita keturunan rohani, kalau kita masih menjadi hamba dosa, kita tidak bisa menjadi ahli waris dari apa yang dijanjikan Tuhan. Kita harus apa? Dari anak, keturunan rohani atau orang-orang merdeka, atau atau dari perempuan mereka, supaya kita bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi mungkin kalau kita mau keluarkan dosa itu, atau menyingkirkan dosa dari kehidupan kita, ini mungkin sangat menyebalkan saudara-saudara, atau susah untuk kalau mau dilihat ya. Tetapi itulah harus apa? Kita harus singkirkan dosa itu dari kehidupan kita. Sama seperti ketika hamba itu atau Hagar diusir beserta anaknya dari rumah Abraham. Dan kita lihat ya, kalau tadi Abraham bersalah ketika mendengarkan perkataan Sarah, karena dia lebih mendengarkan perkataan Sarah dan perkataan Tuhan. Sekarang kita lihat, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Ini Tuhan bilang, kamu harus dengar apa yang dikatakan Sarah. Jadi, ketika kita lihat pelajarannya, ada sisi lain yang kita bisa lihat, bukan segala sesuatu yang dikatakan oleh wanita itu dalam rumah itu salah ya, seperti eh, Abraham mendengarkan Sarah. Kita mungkin sebagai suami, itu makanya jangan dengar-dengar istri ya, harus. Tetapi kita harus lihat ya, dia punya poin di sini bukan mendengarkan istri, tetapi apakah yang dikatakan istri itu atau perempuan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi untuk hal ini Tuhan setuju dengan apa yang dikatakan Sarah, karena itu sama dengan apa yang dia firmankan. Jadi patokannya itu bukan dengar istri atau tidak, tetapi apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak ya. Oke, itu sampai di situ ya. Oke, baru selanjutnya ini sebelum perjanjian Abraham diulang ya, di Kejadian 17, ada satu persyaratan sebelum perjanjian itu diulang. Jadi kita baca ya di Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi di kata tidak bercela ini marginnya ini sama dengan apa katanya, tegak atau tulus. Eh, Sincere ya, sincere kalau bahasa bahasa Inggrisnya ya. Atau katanya, atau sama seperti dalam satu Tawarik 12 ayat 33 dan 38. Atau artinya apa? Satu hati, single hearted. Tuhan menyuruh Abraham untuk tulus di hadapannya dan tidak mendua hati. Jadi sebelum perjanjian ini diulang, Tuhan mau supaya Abraham apa? Tidak mendua hati. Makanya minggu lalu kita sempat bahas ya. Ini emang Abraham mendua hati kepada siapa? Kan cuma Tuhan dan satu lagi siapa? Apakah Abraham mendua hati kepada dewa-dewa kafir, karena kita tahu bahwa ayah dari Abraham adalah orang kafir atau kafir ya. Makanya nama Abraham itu identik dengan kafir, karena bapa di tempat tinggi ya, aslinya Abraham bapa di tempat tinggi. Karena waktu itu orang-orang menyembah orang-orang kafir di tempat tinggi ya, di tempat-tempat yang tinggi. Dan nama Abraham itu adalah bapa segala bangsa ya, kalau kita bahas waktu minggu lalu. Tetapi ini saudara-saudara, mendua hati ini, Abraham itu tidak menyembah ala ilah-ilah kafir ya. Tidak, saudara-saudara. Mendua hati di sini adalah ketika bagaimana Abraham mendua hati lebih percaya kepada logikanya daripada kepada Tuhan. Jadi logikanya ini menjadi ilah lain ya, yang makanya dibilang ini Abraham mendua hati ini karena ragu-ragu. Ini perkataan Tuhan
atau logikanya seperti ini? Karena logikanya kita tahu bahwa Sarah itu dari muda dia sudah apa? Mandul, tidak mungkin mendapatkan anak. Dan sekarang ketika sudah tua, sudah mandul, sudah tua, lebih tidak bisa punya anak. Jadi kalau dulu sudah mustahil, sekarang lebih mustahil ya untuk mendapatkan anak. Jadi logikanya seperti itu. Jadi Abraham, aduh ini bisa dapat anak dari Sarah atau tidak? Ini ragu. Pertama dia percaya Tuhan mengasihi itu. Tetapi seiring waktu, ketika sudah 10 tahun dari janji itu Tuhan tidak kasih anak, akhirnya mereka mulai menggunakan eh, membantu Tuhan dengan istilahnya mau bantu Tuhan dengan eh, mengambil Hagar menjadi istrinya supaya bisa mendapatkan keturunan ya. Dan sebelum diulang lagi janji ini, Tuhan mau bahwa Abraham benar-benar hanya percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Apakah itu masuk akal atau tidak? Jangan ada pikiran lain atau keraguan-raguan lain atau mendua hati kepada logika ya, tetapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang Tuhan tuntut dari Abraham. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kemudian dia lanjutkan seperti ini. Ketika kita mengingat kisah yang dicatat dalam bab sebelumnya, kita melihat kekuatan dari perintah ini. Kita juga melihat kekuatan pernyataan dari Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan akan membiarkan dia tahu bahwa dia sepenuhnya mampu memenuhi janjinya, dan karena itu Abraham harus percaya kepadanya dengan hati yang sempurna atau tidak terbagi. Jadi, mana tadi ya? Jadi di ayat Kejadian 17 ayat 1 sebelum Tuhan memulaikan perjanjiannya lagi, Tuhan bilang apa? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa dia berkuasa, dia apa? Dia sepenuhnya mampu memenuhi janjinya. Jadi Abraham dia tekankan lagi, Tuhan ini berkuasa ya. Ini sama seperti chapter 1 ya, ketika memberikan Injil, atau Injil itu adalah kuasa Tuhan ya. Kuasa yang sangat besar dalam menciptakan, kuasa yang besar dalam menyelamatkan. Jadi ini Tuhan menunjukkan kembali bahwa dia mempunyai kuasa yang besar dan dia mampu memenuhi janjinya walaupun itu mustahil dari pemandangan manusia. Jadi dia tuntut Abraham percaya dengan hati yang sempurna atau tidak terbagi. Jadi sebelum perjanjian ini mulai harus ada satu hati atau hati tidak baik atau benar-benar percaya kepada Tuhan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke perjanjian Allah dan Abraham. Jadi ini perjanjian ya, ini covenant. Biasanya kalau kita lihat perjanjian cuma dari sebelah pihak, tapi kita ini akan lihat ketika perjanjian dan Abraham ada perjanjian dari dua belah pihak ya. Kita lihat dari perjanjian dari pihak Tuhan ya. Di Kejadian 17 di ayat 4 ya. Tuhan bilang, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi, perjanjian dari Tuhan, dari pihak Tuhan, Tuhan akan jadikan dia bangsa yang besar, dan dia punya janji itu di perjanjian itu, atau dia punya tanda ya dari Tuhan. Tuhan ubah dia punya nama, bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Jadi ini dari pihak Tuhan. Kemudian dari pihak Abraham di ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi dari pihak Tuhan, tandanya adalah apa? Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Dari pihak Abraham harus apa? Setiap laki-laki harus disunat. Jadi ini ada perjanjian kedua belah pihak, dan antara Tuhan
dan Abraham. Jadi ini ya, dia punya perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Kemudian ini ada pertanyaan, apa perbedaan antara perjanjian Tuhan dan Abraham di Kejadian 15 dan Kejadian 17? Kira-kira apa perbedaannya ya? Jadi kalau di Kejadian 15, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, perjanjian mereka belum ada, ini disebut meterai ya, belum ada tanda ya, belum ada perubahan nama, belum ada sunat. Tetapi ketika perjanjian antara Abraham dan Tuhan di Kejadian 17 sudah ada tanda atau sudah ada meterai atau sudah dicap ini sah ya, atau sudah ada tandanya, yaitu dari Tuhan. Tuhan mengubah nama Abraham menjadi Abraham, dan dari pihak Abraham setiap laki-laki harus disunat. Jadi ketika Abraham mengingat namanya diubah, dia tahu bahwa dia selalu mengingat akan ini adalah janji Tuhan. Dia tidak akan lupa dengan janji Tuhan. Ketika semua laki-laki disunat, mereka mengingat akan apa? Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi ini perjanjian ini tidak akan dilupakan karena ada perjanjian, ada atau tanda dari kedua belah pihak atau sudah dimeteraikan ya. Oke. Nah, sekarang nama Abraham dan Abraham. Kita baca ya, ini kutipan waktu minggu lalu. Nama Abraham berarti bapa yang tinggi, ini yang tadi ya. Ayah Abraham adalah seorang kafir dan nama itu mungkin memiliki beberapa referensi untuk penyembahan kafir di tempat-tempat tinggi. Tetapi sekarang namanya menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Pemberian nama baru kepada Abraham ini tidak menunjukkan perubahan apapun dalam janji itu, tetapi hanya sebagai tanda kepada Abraham bahwa Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Namanya harus selamanya menjadi pengingat baginya akan janjinya itu. Jadi saudara-saudara, ketika nama Abraham diubah menjadi nama Abraham diubah menjadi Abraham, janjinya masih sama, tidak ada perubahan janji, masih sama. Jadi ini ya, kita jangan salah bahwa ketika kepada Abraham ada dua janji yang berbeda. Tidak, namanya sama, janjinya sama. Cuma ini pemberian nama baru ini sebagai apa? Pengingat akan janji Tuhan itu kepada Abraham. Jadi nama ini hanya apa? Pengingat untuk janji Tuhan kepada Abraham. Jadi tidak ada perubahan janji, masih sama. Dan kita tahu janji itu diberikan ketika namanya masih Abraham, dan ketika Abraham janjinya masih sama. Dan Abraham pun dibenarkan ketika namanya masih Abraham ya, saudara-saudara. Oke, ini terus isi perjanjian, apa isi perjanjian antara Abraham dan Tuhan? Ini di ayat 7 ya, di Kejadian 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, atau everlasting covenant ya. Ini sesuai buku ini, judul buku ini. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Atau ini namanya everlasting possession. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi everlasting covenant atau perjanjian yang kekal ditujukan yaitu apa? Adalah everlasting possession. Jadi perjanjian kekal ini adalah untuk apa? Tanah kekal atau everlasting possession ya, atau milik yang kekal, atau ini bahasa Indonesianya selama-lamanya atau kekal ya. Jadi ini tanah janjinya diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Jadi kita tahu saat ini kalau kita lihat janji itu baru dipenuhi kepada keturunan Abraham. Abraham tidak dapat ya, kita sesuai dengan apa yang dikatakan Stefanus. Abraham sampai mati tidak mendapatkan tanah. Sejengkal tanah pun dia tidak dapat. Dia tidak dapat apa-apa dari apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi ini seolah-olah, kalau kita lihat, bukan seolah-olah ya, kita lihat bahwa janji diberikan ini belum sepenuhnya dipenuhi. Karena cuma keturunan Abraham yang dapat tanah Kanaan. Abraham tidak dapat.
Berarti kalau kita bilang janji ini belum ditepati karena Abraham tidak dapat. Karena ini dia punya janji Abraham dan keturunannya. Sedangkan Abraham tidak dapat, cuma keturunannya. Berarti janjinya belum dipenuhi. Janji itu dipenuhi bila apa? Abraham dan keturunannya sama-sama menempati tanah itu. Nah, jadi ini perjanjian kekal untuk milik kekal ya, atau everlasting possession. Jadi kita baca selanjutnya ya. Inti dari perjanjian adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hal ini sama dengan pasal ke-15. Janjinya adalah memberikannya kepada Abraham dan keturunannya. Abraham dan keturunannya. Perjanjian itu sama dengan yang dibuat di sana, tetapi di Kejadian 17 di sini dia bilang, di Kejadian 17 sudah dimeteraikan. Perhatikan baik-baik bahwa Abraham sendiri serta keturunannya atau benihnya dijanjikan tanah untuk kepemilikan abadi. Bukan warisan yang hanya menjadi milik keluarganya untuk selama-lamanya. Tetapi baik Abraham maupun keturunannya bersama-sama akan memilikinya untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ini janjinya ini bukan untuk Abraham dan bukan warisan yang hanya menjadi milik keluarganya untuk selama-lamanya. Tetapi baik Abraham maupun keturunannya bersama-sama akan memilikinya untuk selama-lamanya. Jadi kayak seperti ini ya, Tuhan kasih saya tanah. Jadi ketika sekarang tanahnya milik saya. Ketika saya mati, anak saya akan miliki. Dan seterusnya keturunan saya akan secara turun-temurun akan memiliki tanah itu. Tetapi ini bukan seperti itu ya. Bukan seperti sekarang bangsa Israel. Ketika mereka memiliki tanah Kanaan dan secara turun-temurun mereka memiliki tanah itu. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Tetapi karena janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya, berarti Abraham dan keturunannya harus sama-sama menduduki tanah itu ya. Menduduki tanah itu. Itu baru janji itu dipenuhi. Makanya dibilang di sini isi perjanjian itu. Bilang, tapi tanah bisa dimiliki untuk kepemilikan kekal atau everlasting possession ya, hanya oleh mereka yang memiliki kehidupan kekal. Jadi ini tanah yang atau everlasting possession ini hanya bisa dimiliki oleh everlasting life ya. Jadi kalau kita tidak memiliki hidup kekal, kita tidak bisa memiliki tanah kekal yang dijanjikan Tuhan itu. Makanya Abraham belum memiliki itu. Jadi itu dapat dimiliki sesudah apa? Kebangkitan. Nah, kita baca ya. Itulah sebabnya perjanjian itu hanya bisa menjadi miliknya melalui kebangkitan. Dan ketika kebangkitan terjadi, maka tidak akan ada lagi kematian. Karena dalam sekejap mata kita semua akan diubahkan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, saudara-saudara, jadi tanah yang dijanjikan kepada kepada Abraham di Kejadian 17, 15, dan 17 hanya bisa dimiliki oleh Abraham setelah kebangkitan. Abraham dan keturunannya. Abraham dan kita semua, keturunan rohaninya. Dan ini akan diberikan bagi kita yang bisa memiliki kehidupan kekal ya, yaitu ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Jadi sama-sama bisa memiliki tanah itu. Kita akan tinggal bersama-sama Abraham di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Oke, ini sampai di sini apa yang kita sudah belajar minggu lalu. Mungkin panjang ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau tambahkan untuk apa yang kita sudah pelajari ini sebelum kita lanjut untuk pelajaran sahabat ini. Ya, silakan nih, silakan. Jadi pas tadi Lali review ada dua hal yang kita baru pay attention ya, maksudnya setelah pelajari, oh ternyata ini ada di sini. Jadi kita lihat di situ bahwa pertama kali kan Tuhan bikin perjanjian kepada Abraham kalau dia akan punya keturunan kan. Iya, iya. Terus itu Abraham bilang, karena mereka tahu mereka sudah tua, dia bilang
dia punya hamba kan, Eliezer kan, Eliezer. iya kan? Iya. Nah Tuhan bilang enggak, bukan dari hamba. Iya. Terus habis itu kedua kali Sarah Hamba lagi. suggest lagi, hamba lagi gitu. Lah kalau pertama kali Tuhan bilang bukan dari hamba, kenapa kedua kali Sarah suggest hamba terus Abraham ikut gitu. Jadi maksudnya gini, maksudnya kita lihat di sini bahwa keturunan yang dijanjikan itu kepada Abraham itu harus dari Abraham dengan Sarah, bukan dari hamba mereka, mau dari Eliezer kah, mau dari Hagar, enggak gitu, harus dari mereka berdua karena ini akan ada spiritual application kan kepada kita semua bahwa kita itu adalah anak-anak bukan hamba, kan itu hamba dosa ya, keturunan Abraham yang dari benih itu yang dijanjikan yang akan memiliki tanah perjanjian itu adalah dari keturunan yang bukan dari hamba atau spiritual application-nya itu adalah hamba dosa. Dan itu kita bilang, ternyata dua kali ya, maksudnya satu Eliezer hamba, terus kemudian Hagar hamba. Jadi memang ini peristiwanya dua kali ditulis di dalam Alkitab untuk menekankan kepada kita bahwa bukan dari keturunan hamba yang akan memiliki, yang janji itu diberikan, itu harus dari orang yang merdeka atau bebas dari dosa gitu. Dan kemudian ditekankan lagi bahwa ini kan buku kita lagi belajar namanya Everlasting Covenant. Jadi kita harus mengerti apa itu Everlasting Covenant-nya. Ternyata dari pelajaran ini, Everlasting Covenant-nya itu tanah ternyata. Tanah yang akan dimiliki untuk kekal. Iya kan? Jadi kita memiliki tanah itu untuk everlasting possession, yaitu kita milikinya untuk selama-lamanya. Sedangkan di tanah Kanaan yang Abraham dan keturunannya yaitu bangsa Israel waktu mereka masuk di tanah Kanaan, itu bukan everlasting possession yang mereka miliki. Jadi yang janjiin yang kita pelajari sini ini harus tanah kekal yang akan dimiliki, yaitu tanah Kanaan rohani yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, yang adalah gospel ya dari Kejadian 3:15 seperti itu, yang mana kita akan dikembalikan lagi ke Taman Eden yang semula yang sudah hilang. Jadi untuk mengerti seluruh buku ini dari pertama sampai akhir, kita harus mengerti bahwa Everlasting Covenant itu adalah tanah yang akan dimiliki kekal, dan orang kalau kita memiliki kekal berarti yang hidup yang hidup di tanah itu juga adalah harus orang yang hidup kekal, ya kan? Dan kita lihat juga bahwa tanah itu belum dimiliki oleh siapa-siapa karena first of all Abraham masih dalam tanah beristirahat. Seed kalau kita belajar itu adalah Tuhan Yesus, ya kan? Karena seednya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun sampai sekarang ini belum memiliki yang dijanjikan itu kepada Abraham. Dia akan memilikinya itu bersama-sama dengan kita, teman-teman. Luar biasa ya, istilahnya bagaimana Everlasting Covenant itu Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Dan semuanya itu, perjanjian atau tanah itu untuk kita miliki, sebenarnya lagi bertunggu orang yang hidup di akhir zaman. Kapan mau mengakhiri sejarah dunia ini untuk Everlasting Covenant itu bisa untuk tanah itu kita bisa miliki. Dan seperti kita sudah belajar di pelajaran mengenai bangsa Israel, Tuhan maunya menuntun mereka langsung ke tanah Kanaan, ya kan? Tapi karena ketidakpercayaan nggak bisa masuk. Sama dengan kita di tahun 1888, Tuhan sudah menuntun mau masuk nih di tanah Kanaan yang tanah perjanjian ini. Karena ketidakpercayaan ditunda lagi. Jadi teman-teman, kenyataan pekabaran ini diulang kembali lagi di zaman kita itu menyatakan bahwa Tuhan dengan great mercy ya, dengan dia punya belas kasihan memberikan pekabaran ini untuk kita bisa mengerti perjanjian atau apa yang dia mau berikan kepada kita, dan mengulang lagi kembali cerita Abraham, bangsa Israel, untuk membangkitkan lagi kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia yang akan sanggup untuk melakukannya, bukan dengan hasil usaha kita seperti Abraham mau bilang, Eliezer, Hagar, tapi semuanya itu adalah kuasa Tuhan sendiri yang bekerja di manusia. Thank you, Li. Ya, oke.
Thank you. Makanya sebelum perjanjian dimulai, Tuhan mengingatkan lagi bahwa Dia Maha Kuasa ya. Dia sanggup memenuhi apa yang dijanjikannya kepada Abraham ya. Jadi sekali lagi ini tanah yang dijanjikan ini bukan untuk turun temurun ya saudara-saudara, bukan Abraham dan keturunannya turun temurun, tetapi Abraham dan keturunannya sama-sama ya. Ini karena tanah itu adalah tanah yang kekal dan Abraham dan keturunannya akan hidup kekal ketika memiliki tanah itu. Dan kita berharap semua ya, kita menjadi keturunan Abraham yang sama-sama tinggal dengan Abraham di tanah itu. Dan syaratnya apa? Sama seperti Abraham, seperti ayat tadi ya. Sama seperti Abraham, yaitu percaya kepada janji Tuhan. Ini percaya kepada janji Tuhan syaratnya itu. Aduh, ini makanya ini pelajaran pembenaran oleh iman ini sebenarnya bagaimana membangkitkan iman kita untuk percaya kepada janji Tuhan yang kelihatannya di mata manusia itu mustahil ya saudara-saudara. Susah. Tetapi itulah ya, karena pada hakikatnya setiap manusia itu hidup oleh percaya. Tetapi oleh percaya kepada apa? Percaya kepada Tuhan atau percaya kepada logika ya? Tuhan mau kita hanya memiliki satu hati, yaitu percaya kepada Tuhan. Atau sama seperti Abraham, hanya percaya kepada Tuhan ya. Sebelum janji diberikan kembali, dia mau agar apa? Abraham memiliki single hearted atau percaya hanya kepada Tuhan. Mungkin kita nggak menyembah dewa lain, tetapi ketika kita lebih percaya logika kita daripada janji Tuhan, itu namanya apa? Mendua hati. Oke. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut? Ya, Li, Oh ya, Oh. silakan brother, silakan. dari pembahasan sini kita melihat bahwa sebenarnya penyakit manusia ini tidak percaya. Iya, betul. Kalau kita mulai dari Taman Eden sampai ke bangsa Israel, lalu datang kepada pengalaman kita sehari-hari juga, memang ini benar-benar menjadi satu penyakit ya, walaupun mulut kita memuji memuliakan Tuhan, tapi ada Betul. satu masa atau banyak masa dalam kehidupan pribadi masing-masing ya, kita tidak percaya Tuhan. Kita seperti apa ya, kehilangan pegangan karena mungkin Tuhan itu tidak nyata secara berhadapan gitu, secara apa namanya, oh dia ada di depan saya lagi duduk, lagi bicara, lagi salaman dengan saya, mungkin seperti itu. Bahkan melakukan dosa pun itu yang menjadi prinsip bahwa Tuhan tidak ada di samping. Sehingga kalau kita mau berdosa, kita pikir itu hanya apa namanya, tidak ada ukuran lah karena Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau ungkit di sini adalah kembali kepada iman ya. Jadi mungkin biarlah jadi perenungan kita semua bahwa ini penyakit kita, tidak percayaan itu. Iya. Sebagaimana bangsa Israel, sebagaimana Hawa dan Adam udah dikasih firman tapi dia tidak percaya kan. Dia percaya pada unsur-unsur yang lain. Mungkin itu ada teman lain. Thank you, Li. Thank you, bro. Jadi memang Abraham pun bapa dari segala orang percaya. Yang kita kalau melihat iman, kita lihatnya rujukannya kepada Abraham karena Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dia pun jatuh ya. Dia punya masalah juga ya, adalah ketidakpercayaan. Itu menjadi masalah kita semua ya. Tapi bagaimana kita lihat dari kejatuhannya, dia belajar banyak dari kejatuhannya itu. Walaupun dia berapa kali jatuh, dia belajar dari kejatuhannya, dan kejatuhannya juga menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Luar biasa ya. Ya, terima kasih bro. Oke. Mungkin ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut ya. Ini pelajaran sekarang ini. Ini perjanjian adalah Injil. Jadi kita melihat bahwa dalam membuat perjanjian kekal dengan Abraham ini adalah benar-benar pemberitaan Injil kerajaan yang kekal dan meyakinkan Abraham akan bagian dari berkat-berkatnya. Janji kepada Abraham adalah janji Injil dan tidak ada yang lain. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal di mana Kristus adalah perantaranya. Cakupannya identik dengan perjanjian baru di mana Tuhan berfirman, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Tapi ini akan tampak lebih jelas saat kita akan melanjutkan. Jadi ini perjanjian ini ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi berkat dan Tuhan akan memberikan tanah. Itu sebenarnya adalah janji Injil ya, bahwa ketika dia memberikan tanah yang kekal, dia memberikan janji kepada kita juga, kepada keturunan Abraham, bahwa akan ada kehidupan kekal. Karena tanah yang kekal hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki kehidupan kekal. Dan itu adalah suatu kabar yang baik. Dan kita tahu dia punya perantara adalah Kristus ya. Tanpa Kristus mati di kayu salib, kita tidak bisa memiliki apa yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Jadi semua janji yang diberikan Tuhan hanya melalui Kristus. Tanpa Kristus semua janji itu tidak bisa terjadi ya. Dan ya, ini Injil bahwa dan Injil dikatakan Injil karena kita tahu Injil menyangkup semua orang ya. Jadi semua orang bisa berhak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham menjadi keturunan Abraham. Jadi baik keturunan daging langsung maupun keturunan spiritual, kita semua bisa menjadi bagian dari janji itu ya. Jadi karena Injil itu menyangkup semua orang dan Injil itu mencakup Eh, mencakup menyelamatkan manusia dari dosa ya. Dan kita tahu melalui Kristus kita bisa diselamatkan dari dosa. Dan ketika kita selamatkan dari dosa, kita bisa memiliki kehidupan kekal dan berarti sama dengan perjanjian Allah kepada Abraham, kita bisa memiliki tanah itu ya. Orang yang memiliki kehidupan kekal yang akan memiliki tanah yang kekal itu. Oke, kita lanjut ya, dia punya keterangan. Sebuah perjanjian kebenaran subjudulnya. Tuhan berkata kepada Abraham, setelah menyatakan kembali tentang perjanjian dengan dia dan keturunannya, haruslah kamu menyunat daging kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sekarang, jika kita beralih ke surat Roma, kita akan belajar lebih banyak tentang arti transaksi atau kesepakatan ini. Kita harus memiliki kitab suci di depan kita agar kita dapat mempertimbangkan dengan penuh pengertian. Jadi kita akan mengulanginya secara panjang lebar. Kita lanjut ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara-saudara, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya ya. Makanya dibilang, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi, bukan karena perbuatan Abraham dia dibenarkan, tetapi Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Kita lanjut ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Atau dia punya hak ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi bukan perbuatan Abraham, makanya dia dibenarkan. Kalau karena perbuatan Abraham, maka Abraham berhak untuk terima itu ya. Dia punya pembenaran. Tapi karena ini cuma karena dia percaya, maka ini dibilang righteousness by faith. Atau his faith is counted for righteousness. Atau imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Inilah kalau kita lihat righteousness by faith ya. Kita dibenarkan karena percaya. Bukan karena perbuatan kita. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat?
bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi saudara-saudara, Abraham dibenarkan ketika dia belum disunat ya, belum disunat ya. Ketika dia percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran, itu waktu dia belum disunat. Belum disunat. Kita lanjut ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi ini sunat itu tanda kalau dia memiliki iman atau dia percaya kepada Tuhan ya. Atau dia tanda bahwa dia dibenarkan oleh iman. Itu sunat itu. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga, dan menjadi bapa orang-orang bersunat bagi mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi ini Abraham menjadi bapa, menjadi bapa semua orang percaya, baik orang yang bersunat dan tidak bersunat ya. Karena Abraham dibenarkan sebelum ia bersunat. Dan dia juga dibenarkan ketika dia sudah bersunat ya, menjadi tanda. Jadi kita semua menjadi Abraham kita semua bisa menjadi keturunan Abraham, baik kita bersunat atau tidak bersunat. Ya, karena hal ini ya, karena hal ini. Karena Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Terus lanjut. Sebab janji bahwa dia akan menjadi pewaris dunia bukan kepada Abraham atau keturunannya melalui hukum, tetapi melalui iman, melalui kebenaran iman. Roma 4 ayat 1 sampai 13. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan ini kita hanya bisa miliki jika kita dibenarkan oleh iman. Sama seperti Abraham ketika dia percaya akan janji Tuhan, dia dibenarkan oleh iman. Dan sunat ini bisa menjadi tanda bahwa kita dibenarkan oleh iman. Dan kita dibenarkan oleh iman bukan sesudah disunat. Abraham dibenarkan oleh iman bukan sesudah disunat, tetapi dia sebelum disunat. Berarti semua orang berhak baik disunat ataupun tidak disunat untuk dibenarkan oleh karena iman. Jadi intinya apa? Percaya dan kita akan dibenarkan. Intinya iman dan kita dibenarkan. Oke. Sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan atau pertanyaan atau komentar? Sebelum kita lanjut, ini tentang perjanjian ya, tentang sunat dan tidak sunat. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Kita bisa mengerti. Dulu juga saya masih belum terlalu mengerti, tetapi setelah baca ini bisa lebih mengerti apa yang tentang sunat dan tidak disunat ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini berkat adalah pengampunan dosa. Berkat adalah pengampunan dosa. Subjek dari seluruh pasal ini adalah Abraham dan pembenaran oleh iman. Sang Rasul mengambil kasus Abraham sebagai ilustrasi dari kebenaran yang disajikan dalam pasal sebelumnya, yaitu bahwa seseorang dibenarkan oleh iman. Berkat yang diterima Abraham adalah berkat dosa yang diampuni melalui kebenaran Kristus. Lihat ayat 6 dan 9. Oleh karena itu, ketika kita membaca dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, bahwa di dalam Abraham semua keluarga di bumi akan diberkati, kita tahu bahwa berkat yang dimaksud adalah pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, kita lihat ini, berkat yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa seluruh seluruh kaum atau seluruh keluarga akan diberkati. Ini adalah diberkati bahwa adalah semua keluarga akan diampuni dosa, atau seluruh kaum akan diampuni dosa ya. Jadi oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus, kita semua akan memperoleh pengampunan dosa. Jadi kita tahu ya, semua janji Abraham melalui Kristus. Dan kita tahu ya, makanya ini ya, semua janji dalam Abraham akan diberkati bahwa adalah pengampunan dosa ya. Janji ini adalah janji pengampunan dosa ya. Jadi janji pengampunan dosa melalui Kristus.
Oke, kita lanjut. Hal ini dibuktikan secara positif oleh Kisah Para Rasul 3 ayat 25 dan 26. Kamu adalah anak-anak dari nabi-nabi dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan anaknya Yesus, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi ini ayat yang sudah kita ulang-ulang ya di pasal-pasal sebelumnya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini bukan oleh keturunan-keturunanmu ya, atau banyak orang. Tetapi ini single kata kerja tunggal, kata benda tunggal, keturunanmu. Atau satu orang ya. Jadi yang kita tahu keturunanmu atau Kristus ya. Oleh Kristus, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi kita tahu berkat yang diberikan ini adalah berkat pengampunan dosa. Oleh karena Kristus atau keturunan Abraham ini, semua bangsa akan beroleh pengampunan dosa ya. Itu pun dia punya bahasa kata lain ya. Pengampunan dosa. Oke, kita lanjut. Abraham diberkati melalui salib Kristus. Berkat ini datang kepada Abraham melalui Yesus Kristus dan salibnya. Demikian juga berkat itu datang kepada kita. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Supaya berkat Abraham dapat datang kepada orang-orang bukan Yahudi melalui Yesus Kristus. Supaya kita menerima janji roh melalui iman. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Jadi kita menemukan bahwa berkat-berkat perjanjian dengan Abraham adalah benar-benar berkat-berkat Injil. Dan berkat-berkat itu dibawa kepada kita melalui salib Kristus. Tidak ada yang dijanjikan dalam perjanjian itu tanpa datang melalui Injil. Dan semua isi Injil ada di dalamnya. Jadi di chapter 1 kita sudah belajar Injil ya. Injil mencakup semua orang, Injil kabar baik, Injil adalah keselamatan dari dosa. Dan ya, itu udah poin-poinnya ya. Jadi ini Abraham diberkati melalui salib Kristus. Dan semua ini kita bisa dapat dari apa? Yesus. Jadi Injil ini dari Yesus semuanya ya. Jadi kita bisa keselamatan untuk semua orang. Dan Injil ini atau Abraham diberkati ketika kita bisa keluar dari dosa ya, Injil ini. Karena itu bebas dari dosa adalah Injil ya. Dan ini adalah kabar baik karena kita semua bisa diselamatkan oleh karena Yesus ini atau keturunan Abraham ini. Oleh karena salib Kristus. Jadi oleh karena salib Kristus kita semua bisa diselamatkan. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut lagi? Ini dia punya. Ya, oke, silakan nih kalau ada yang mau tambahkan. Iya, jadi kita lihat di sini tadi mengenai sunat kan. Jadi sudah tahu ya dia punya makna sunat itu apa. Di mana itu adalah tanda bahwa Abraham sudah dibenarkan oleh iman. Dan sebelum dia menerima sunat itu, sebelum sunat itu diberikan, dia sudah dibenarkan dulu kan? Iya. Sudah dibenarkan dulu. Dan itu juga sebagai pengingat akan kegagalannya juga sebenarnya kalau kita belajar. Yang mana dia sudah memilih Hagar, kemudian Tuhan menyunat dia, nanti itu sebagai tanda bahwa dia pertama-tama dia sudah gagal akan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa bagaimana janji itu bisa dipenuhi kepada kita semua, itu hanya melalui kayu salib ya kan tadi bilang di situ kayu salib. Karena kenapa kayu salib? Karena gini, kalau kita untuk memperoleh tanah perjanjian itu, everlasting possession, untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu kan kita sudah baca, Ellen White punya kutipan bahwa orang yang bisa masuk kembali ke tanah perjanjian itu adalah orang yang mempunyai perfect righteousness, perfect obedience. Sedangkan dari kita satu pun udah nggak ada yang mempunyai itu.
Makanya disitulah datang salib gitu. Disitulah Injil, di situ adalah salib. Yang mana hanya dengan salib Kristus kita bisa memperoleh kebenaran. Ya kan? Bukan dengan perbuatan kita, hanya dengan salib Kristus Tuhan mati di kayu salib, mengambil dosa saya dan memberikan kebenarannya. Makanya tadi ada pengampunan dosa juga gitu. Iya. Jadi tanpa ada pengampunan dosa dan tanpa ada righteousness-nya Kristus, itu everlasting covenant atau perjanji atau tanah yang Tuhan sudah berikan, janjikan kepada kita, kita nggak bisa proses gitu, nggak akan bisa menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dikeluarkan aja hanya satu dosa. Nah, kita memasuk satu dosa, Adam dan Hawa akan komplain atau setan akan komplain, ngapain mereka dibawa ke Taman Eden, Adam dan Hawa aja dikeluarkan satu dosa, atau saya, Lucifer akan komplain, saya dikeluarkan dari surga, kemudian ini orang-orang yang berontak, yang tidak punya righteousness bisa dikembalikan ke situ. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan jalan satu-satunya untuk kita bisa kembali di mana perjanjian itu Tuhan bisa penuhi adalah harus dengan kematian. Makanya di Kejadian 3:15 kan kita lihat, dan 21 yang mana ada Adam dan Hawa dipakaikan dengan kulit binatang, itu domba ya, disembelih. Jadi kita lihat di sini bagaimana hubungan antara everlasting covenant atau tanah itu dengan salib Kristus. Itu sangat berhubungan dan itu tidak bisa dipisahkan waktu kita mempelajari everlasting covenant dengan salib. Makanya disinilah salib itu menjadi center ya, pusat di mana Injil itu di saat kita memberikan pelajaran kepada orang lain mengenai Injil, nggak bisa kalau tidak ada tanpa salib Kristus. Karena hanya dengan salib Kristus, semua janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham itu akan bisa terpenuhi ya. Dan janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Yesus. Dan kalau kita di dalam Kristus, kita juga bisa mendapatkan janji-janji itu. Tetapi kita akan menikmati janji itu sekali lagi hanya dengan mengerti makna kayu salib. Makanya nanti kita akan belajar lebih detail mengenai kayu salib atau Injil. Injil itu adalah kuasa Tuhan, dan di bab 1 apa 2 ya yang sudah ditekankan bahwa 1 ya, yang Injil itu adalah kuasa Tuhan dalam menciptakan, dan juga kayu salib adalah kuasa Tuhan. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Jadi Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Kuasa Tuhan sama dengan kuasa Tuhan untuk menciptakannya. Ini kuasa Tuhan. Jadi kita tahu ya, makanya kita lihat ya bahwa kita bisa, ini cerita ini kalau kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa mereka sudah tidak ada harapan dan mereka semua harus mati ya, karena mereka sudah jatuh dalam dosa, karena upah dosa ialah maut. Dan kita lihat kehidupan waktu zaman Abraham itu, semua orang menyembah ilah-ilah lain ya, kecuali Abraham. Kalau kita lihat keluarga Abraham, bapak Abraham, sedangkan bapak Abraham orang kafir ya, menyembah ilah-ilah lain, itu tempat-tempat tinggi. Makanya ketika Tuhan memilih Abraham ini untuk memberikan janjinya, kemungkinan besar ya, atau kita bisa bilang cuman Abraham di waktu itu yang, keluarga Abraham ini yang menyembah Tuhan ya, kalau kita bisa bilang ya. Dan ini janji ini diberikan bahwa nanti akan ada kelepasan dari dosa dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah suatu berkat atau janji bahwa kita akan diselamatkan atau kita akan bebas dari dosa oleh keturunan Abraham ini. Oke, kita lanjut ya. Tentang meterai. Sunat diberikan sebagai meterai dari perjanjian ini. Tetapi janji, perjanjian, berkat, dan segalanya datang kepada Abraham sebelum dia disunat. Oleh karena itu, ia adalah bapa dari orang-orang yang tidak bersunat dan juga orang-orang yang bersunat. Orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama mendapat bagian dalam perjanjian serta berkat-berkat di dalamnya. Asalkan mereka memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Jadi saudara-saudara, ini sudah jelas sekali ya. Kalau waktu kita baca di buku Kabar Kesukaan, di chapter 1 itu ada masalah di Yerusalem,
atau di orang-orang Galatia. Ada masalah di Galatia karena ada yang bilang, ada nabi-nabi palsu bilang bahwa kalau tidak disunat kita tidak bisa diselamatkan. Tidak disunat tidak bisa selamatkan. Ini Rasul Paulus bilang ini adalah apa? Injil yang palsu atau Injil yang lain. Dan dia sangat menentang ini Injil palsu ini. Dia sangat tentang ya ini Injil palsu ini. Dan setelah belajar ini kita tahu ya, kita mengerti apa yang Paulus mengerti. Bahwa sunat itu adalah tanda. Jadi Abraham dibenarkan dan perjanjian yang diberikan kepada Abraham, segala berkat bahwa seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat oleh keturunan Abraham, itu datang kepada Abraham sebelum disunat. Sebelum disunat. Bukan karena setelah dia disunat baru janji itu diberikan, tidak, sebelum disunat. Makanya Tuhan tahu ya, dia punya timing supaya tidak ada celah untuk Injil palsu masuk sebenarnya ya. Dan ini kuncinya adalah perjanjian, berkat dan segala yang datang ini kepada Abraham, kuncinya adalah apa? Iman Abraham, percaya Abraham kepada apa yang dijanjikan itu, bukan kepada sunat itu ya. Jadi imannya ini yang harus menjadi fokus untuk kita, bukan sunatnya ini. Jadi pembenaran oleh iman atau Injil yang benar adalah fokus kepada iman untuk percaya kepada janji Tuhan. Tetapi yang palsu berfokus kepada tanda ini atau sunat ini, bukan kepada iman. Jadi mereka mengalihkan ya dari sesuatu yang penting, yang sangat penting mereka singkirkan dan ganti dengan sesuatu yang kalau kita dibilang bukan tidak penting ya, tetapi sesuatu yang tanda, hanya sebagai tanda. Peringatan ini yang mereka tinggikan, tapi bukan yang kenapa dia dibenarkan, karena iman itu mereka tidak tekankan iman ini yang penting, tetapi tanda ini yang dia punya, tanda ini yang ditekankan. Aduh, ini luar biasa ya. Tentang meterai ini. Oke, ada yang mau tambahkan di subjudul ini, meterai ini? Jadi dibenarkan karena iman bukan karena sunat ya. Jadi janji semuanya ini, berkat ini diberikan kepada Abraham sebelum ia disunat ya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. The seal of righteousness atau meterai kebenaran. Dalam Kejadian 17 ayat 2, kita diberitahu bahwa sunat diberikan sebagai tanda perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Tapi di Roma 4 ayat 2, kita diberitahu bahwa itu diberikan kepadanya sebagai meterai kebenaran yang dia miliki dengan iman. Dengan kata lain, itu adalah jaminan dan meterai pengampunan dosa melalui kebenaran Kristus. Jadi oleh karena itu kita tahu bahwa perjanjian yang dimeteraikan dengan sunat adalah perjanjian kebenaran oleh iman. Bahwa semua berkat yang dijanjikan di dalamnya adalah atas dasar kebenaran melalui Yesus Kristus. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian yang dibuat dengan Abraham adalah Injil dan Injil saja. Jadi ini perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Ini adalah perjanjian perjanjian dibenarkan oleh iman, karena ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan oleh iman. Dan sunat itu adalah tanda ketika dia dibenarkan oleh iman. Jadi ini sunat adalah apa? Meterai ya, atau jaminan bahwa ada perjanjian kebenaran oleh iman. Jadi ini sunat ini adalah tanda atau meterai ada perjanjian kebenaran oleh iman. Dan semua berkat yang dijanjikan dalamnya adalah atas dasar kebenaran melalui Yesus Kristus ya. Jadi semua oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dan ini tandanya adalah apa? Tandanya adalah sunat. Tandanya adalah sunat ya. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin ya, kita baca ini dan mungkin menjadi subjudul terakhir ya. Pemberian tanah. Tetapi dalam perjanjian ini janji utama adalah mengenai tanah. Seluruh tanah Kanaan dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya sebagai milik yang kekal. Dan kemudian meterai perjanjian yaitu sunat diberikan. Jadi
Jadi perjanjian diberikan dulu, baru dikasih meterai ya, yaitu sunat. Sebagai meterai kebenaran yang dia miliki karena iman. Ini menunjukkan bahwa tanah Kanaan harus dimiliki hanya dengan iman. Dan di sini kita memiliki pelajaran praktis tentang memiliki sesuatu dengan iman. Banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang dimiliki oleh iman hanya dimiliki dalam imajinasi. Tetapi tanah Kanaan adalah tanah yang nyata dan akan benar-benar dimiliki. Namun kepemilikan itu harus diperoleh hanya melalui iman. Artinya, iman akan memberikan mereka tanah untuk dimiliki. Inilah kenyataannya. Karena iman orang-orang menyeberangi sungai Yordan, dan karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Tetapi hal ini kita akan mempelajari lebih banyak lagi di pelajaran selanjutnya. Jadi saudara-saudara, ini janji utama adalah tentang tanah. Dan ketika janji tentang tanah diberikan, ada meterai di sana bahwa janji itu akan diberikan, ada jaminan di sana, yaitu sunat diberikan ya. Tandanya adalah sunat. Dan ini sebagai apa? Meterai kebenaran oleh iman. Karena Abraham percaya akan perjanjian ini, dia dibenarkan ya. Dibenarkan karena percaya atau karena iman. Jadi Abraham akan memiliki tanah ini karena dia percaya. Jadi tanah Kanaan akan dimiliki hanya oleh iman. Hanya oleh iman, hanya oleh percaya. Abraham akan memiliki tanah oleh iman, kita akan memiliki tanah oleh iman. Dan ini ya dibilang, banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang dimiliki oleh iman hanya dimiliki dalam imajinasi. Jadi saudara-saudara, kalau ini soalnya kalau kita lihat ya, kayak apa yang Tuhan bilang, seperti janji Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham, dan ketika Abraham mengimani itu atau percaya, dia berikan itu ya, Ishak sebagai anaknya. Dan itu Ishak itu bukan imajinasi ya saudara-saudara, benar-benar seorang manusia Ishak. Bukan hanya imajinasi. Jadi ketika ini dikasih, tanah ini diberikan, ini bukan imajinasi, benar-benar suatu tanah yang akan diberikan ya. Dan kita tahu ada spiritual, ada literalnya juga. Jadi tanah Kanaan yang literal juga benar-benar ada, benar-benar nyata. Dan yang spiritual juga nanti benar-benar nyata akan dimiliki. Dan kita tahu tanah Kanaan literal juga mereka miliki hanya oleh iman. Bagaimana ketika mereka masuk di kota Kanaan pertama, yaitu Yeriko, mereka meruntuhkannya oleh apa? Mengelilingi tembok itu 7 kali. Bayangkan kalau memiliki itu tanpa iman, nggak mungkin mereka bisa mengelilingi. Orang bodoh itu namanya ya, kalau di pandangan logika manusia, mengalahkan tembok besar itu dengan keliling-keliling saja, itu sesuatu yang bodoh untuk logika manusia. Tetapi karena iman, mereka kelilingi itu 7 hari lamanya dan berhasil ditaklukkan. Tanah Kanaan literal hanya dimiliki oleh karena iman. Tanah Kanaan spiritual hanya kita bisa miliki oleh iman ya. Hanya oleh iman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu kita punya pembahasan Sabat ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan ya, besok ya. Kita akan lanjutkan besok. Jadi ini ya, semua pelajaran ini tentang janji Tuhan, atau dia punya pokok perjanjian ini adalah tanah, atau ya tanah yang dijanjikan. Dan kita tahu Abraham belum memilikinya. Dia akan memilikinya. Janji ini belum ditepati karena Abraham belum memiliki tanah ini. Dan ketika Abraham memiliki tanah ini dan keturunannya, baru janji itu digenapi. Dan kita sedang menunggu janji itu bersama-sama Abraham, walaupun Abraham sedang istirahat, sama-sama akan memiliki tanah itu. Dan dia punya syarat hanya satu, adalah percaya. Sebagaimana bangsa Israel memiliki tanah Kanaan dengan percaya, dengan iman, ketika memasuki Yeriko dan tanah Kanaan yang lain, begitu juga kita memasuki tanah Kanaan surga bersama-sama dengan Abraham nanti, harus memiliki iman sama seperti Abraham, beriman atau percaya kepada janji Tuhan itu.
Oke, sampai di sini. Sebelum kita tutup dan berdoa, mungkin ada yang mau tambahkan atau bertanya? Silakan saudara-saudara. Iya, Li. Ya, silakan. Ya, jadi ini di-emphasize lagi ya yang kita sudah pelajari, bahwa bagaimana untuk kita bisa mengerti sunat itu. Sunat itu kan sini ya, supaya kita bisa benar-benar mengerti. Sunat itu sebagai meterai kebenaran dan tanda. Dan tanda itu, meterai itu waktu Tuhan memberikan perjanjian ya, dan jadi ini jadi meterai kebenaran. Nah, kenapa kedua ini kita harus mengerti dari buku Kejadian dan di Roma? Kan di Kejadian itu sunat sebagai tanda meterai waktu Tuhan berjanji kepada Abraham. Terus di Roma dia bilang sunat itu tanda seal righteousness by faith, kebenaran oleh iman. Nah, kalau kita gabung dua ini, tanda sunat itu, di Kejadian dengan Roma, kita lihat bahwa untuk tanda perjanjian itu ya, yang Tuhan janjikan itu, tanah Kanaan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, ya kan? Nah, iman itu untuk apa? Untuk menerima kebenaran Kristus, gitu. Karena yang bisa masuk di tanah perjanjian itu adalah hanya orang-orang yang benar. Iya, dan yang benar itu adalah kita menerima kebenaran hanya dengan iman. That's it gitu loh. Bukan dengan usaha-usaha atau bukan dengan usaha-usaha manusia atau pekerjaan yang tadi sudah dibahas di Roma 4 tadi Lali baca Roma 4 ayat 1 sampai 13 kan ya. Dia bilang kalau itu Abraham peroleh dengan hasil pekerjaannya, dia bisa bermegah, iya kan? Tapi itu dia terima kebenaran itu dengan iman. Nah, waktu Abraham menerima righteousness, kebenaran dengan iman, dia bisa memiliki tanah itu. Begitu juga dengan kita. Satu-satunya yang kita akan miliki, persyaratan untuk bisa memiliki tanah everlasting possession itu, untuk kita miliki selama-lamanya, yaitu hanya righteousness. Itu yang Tuhan lihat gitu. Karena standarnya itu syaratnya itu hanya karena persyaratannya itu hanya kebenaran, perfect obedience, dan standarnya itu adalah hukum gitu. Jadi kita lihat ya bagaimana hukum itu bisa dituruti atau hukum itu puas, dan hukum bilang oke, saya puas orang ini mempunyai righteousness dan dia bisa memperoleh everlasting possession, yaitu tanah, itu yang mempunyai kebenaran, dan kebenaran itu manusia hilang. Roma 3 ayat berapa ya itu? For all have sinned, 10 ayat dan seterusnya. For all have sinned and come short of righteousness of God, the glory of God. Jadi hanya Tuhan punya righteousness yang dia bisa kasih ke kita, yang mana orang ini bisa memiliki tanah untuk everlasting possession. Tapi memiliki righteousness-nya itu hanya melalui iman, yang mana Tuhan Yesus mati, ambil saya punya unrighteousness, dan dia kasih dia punya righteousness. Seperti itu gitu loh. Dan apakah saya punya usaha untuk menurut hukum untuk saya bisa menerima kebenaran? Tapi apakah hukum itu ditiadakan? Tidak, justru di saat saya mempunyai kebenaran Kristus, hukum-hukum itu. Makanya kan tadi New Covenant tadi ada di atas itu dibilang, saya akan menaruh di hati kamu, I will put in your New Covenant, saya akan taruh dalam hatimu, hukum-hukum Tuhan ya akan saya tulis dalam hatimu, dan mana kita akan menurut hukum Tuhan, karena hukum itu sudah ada di dalam hati kita. Itulah New Covenant, itulah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, di mana hukumnya ada dalam hati kita, karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita, dan mana hukum itu manusia bisa turuti perfectly, 100%, dan kemudian everlasting covenant, perjanjian kekal tanah itu bisa diperoleh untuk sebagai everlasting possession. Jadi ini semua cerita yang mengenai Abraham, Ismail, Hagar, Sarah, Eliezer. Itu sebenarnya teman-teman, kalau kita mengerti pelajaran ini, Alkitab itu akan terbuka semuanya itu berpusat di Injil ini gitu loh.
everlasting covenant, tanah, dan bagaimana memperoleh tanah itu hanya dengan righteousness-nya Kristus. Bagaimana punya righteousness-nya Kristus hanya dengan kematian Kristus. Bagaimana kita percaya itu ya teman-teman. Jadi bangsa Israel pun bisa masuk di tanah Kanaan literal hanya dengan iman. Mereka meruntuh tembok-tembok Jericho jatuh hanya dengan iman. Menyeberang sungai Yordan hanya dengan iman. Itu menunjukkan bahwa perjalanan kita menuju ke surga itu hanya dengan iman kepada Kristus. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ya, jadi ini semuanya oleh iman ya. Ketika itu Abraham iman percaya ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan Abraham keturunan yang besar, akan memberikan tanah kepada Abraham ya. Dan Abraham percaya itu dan itu dihitung sebagai kebenaran atau karena imannya Abraham percaya. Jadi sekarang apakah kita juga dituntut iman yang sama ya untuk percaya kepada Tuhan, percaya sama seperti Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dan di pelajaran pertama di buku ini kita sudah pelajari tentang Injil dan bagaimana misteri Injil ya saudara-saudara, atau misteri Tuhan, di mana misteri Tuhan itu adalah Christ in you. Tuhan ada di dalam dirimu. Tuhan ada di dalam diri saya. Bukan hanya Dia punya namanya, tetapi kuasanya dan segala sesuatu kebenarannya ada di dalam Kristus itu, ada di dalam diri saya. Jadi ini pertanyaannya, apakah saya sama seperti Abraham percaya itu? Karena di luar, kalau mau pakai logika, bagaimana mungkin Tuhan yang adalah suci bisa tinggal di dalam diri saya yang berdosa ini? Karena dosa dengan kebenaran mungkin tidak bisa bercampur ya kalau kita lihat. Tetapi ini buktinya bahwa misteri Injil ini Tuhan akan tinggal di dalam diri saya. Apakah saya percaya itu, saudara-saudara? Dan karena dengan ketika Tuhan tinggal dalam diri saya bisa mengalahkan dosa, saya bisa bebas dari dosa, dan saya tidak menjadi hamba dosa lagi. Jadi kuncinya itu adalah Kristus di dalam diri saya dan saya percaya itu. Mungkin itu dia punya ceritanya sekarang ya. Kalau Abraham dulu percaya bahwa akan diberikan tanah itu, ya kita juga harus tahu ya seperti itu. Tetapi bagaimana kita percaya bahwa Kristus ada dalam diri kita dan Kristus berada dalam kita beserta dengan kuasa-kuasanya. Inilah yang harus menjadi pertimbangan kita semua, harus kita pikirkan setiap hari, dan biarlah iman kita bisa lebih dibangkitkan ya untuk percaya akan hal itu, untuk percaya akan firman Tuhan dan janji yang Tuhan telah berikan kepada kita, sama seperti Abraham kepada Abraham ya. Oke, baik, kita punya Bible study sahabat ini sampai di sini. Kita akan tutup Bible study kita dengan doa.